Selamat pagi teman-teman, selamat datang hari Senin. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Rajin-rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, hindari pusat keramaian. Karena per hari ini sudah banyak orang yang sakit terkena virus. Seperti yang sudah teman-teman tahu melalui berita-berita di televisi. Pokoknya saya doakan semoga semuanya sehat selalu. Baiklah teman-teman, hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Oke, sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di awal video kali ini, saya akan melanjutkan cerita mengenai hubungan saya dengan Bobby. Di akhir video sebelumnya, ketika perasaan saya sedang sayang-sayangnya, cinta-cintanya dengan Bobby, tiba-tiba datanglah ceweknya Bobby. Dia dari luar kota. Di situ rasa cemburu saya datang dong. Bobby pun selama ini juga tidak pernah berbicara kalau dia sudah punya cewek. Tiba-tiba saja datang ini cewek. Dan dari situlah saya jadi menjaga jarak dengan Bobby. Aku pun sudah mulai agak menjauh. Karena ya bisa dibilang aku kecewa dengan Bobby teman-teman. Mungkin juga karena dulu hubungan kami yang sangat dekat itu, dan sekarang aku sudah mulai jaga jarak dengan Bobby. Akhirnya dia menyadarinya dan dia WhatsApp ke saya menanyakan kenapa saya sekarang sudah tidak pernah lagi mau untuk diajak jalan, untuk hangout. Ya, saya memang bilang sejujurnya pada Bobby kalau saya tidak mau mengganggu hubungan mereka, mengganggu hubungan antara kamu dan cewekmu. So, belakangan ini aku jadi jaga jarak dengan kamu. Di situ tiba-tiba Bobby menelpon saya dan langsung mengatakan kalau malam itu juga Bobby akan ke rumahku. Dan setelah itu dia mematikan handphonenya. Di situ aku langsung panik dong. Untuk apa dia ke rumahku? Mana malam-malam gini lagi? Apa dia kesini mau marah-marah ya? Ya aku juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Tidak seberapa lama, tiba-tiba bel rumahku berbunyi. Dan aku yakin kalau itu pasti si Bobby. Asli banget ya teman-teman. Di situ sebenarnya aku panik parah karena aku tidak tahu maksudnya dan tujuan Bobby ke rumahku itu apa. Dan ketika aku membuka pintu, bener kan, ini si Bobby. Dan waktu aku mempersilahkan Bobby untuk masuk, tiba-tiba di situ Bobby menutup pintu ruang tamuku dan dia secara tiba-tiba juga langsung mencium bibirku teman-teman. Bagaimana aku tidak shock pada saat kejadian itu. Beruntung di rumah itu tidak ada orang. Ya iya sih, memang shock saya, tapi juga menikmati. Setelah kejadian itu, aku tanya ke Bobby, kamu ini ngapain tiba-tiba ke rumahku, tiba-tiba menciumku? Ada apa? Aneh banget loh kamu hari ini. Lalu di situ Bobby menjawabku dengan raut muka yang confused banget pokoknya. Dia bilang gini, sebenarnya sudah lama aku ingin mengatakan ini, tapi aku takut. Aku juga bingung bagaimana harus mengatakan ini. Sekarang aku memberanikan diri untuk mengatakan kalau aku sayang kamu. Aku suka kamu, David. Dan akhirnya di situ kami mengobrol panjang lebar lah teman-teman. Dari penjelasannya Bobby, ternyata cewek yang datang tadi itu sebenarnya bukan pacarnya. Cewek itu adalah orang yang dari dulu selalu mengejar Bobby dan menganggap kalau Bobby ini pacarnya. Padahal
Bobby sudah berulang kali bilang ke cewek itu kalau Bobby tidak suka. Namun cewek itu terus mengejar Bobby tanpa menyerah sampai detik itu juga. Cewek halu lah. Setelah kami mengobrol malam itu, akhirnya karena suasana sudah malam dan juga kami mengobrol di atas ranjang, cuaca juga dingin dan kami membutuhkan kehangatan. Akhirnya Bobby di situ menciumku lagi dan ya, Bobby pulang teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir ke arah itu terus ya. Di situ kami tidak melakukan apa-apa. Malam itu kami hanya mengobrol dan saling menjelaskan saja. Setelah itu Bobby pulang. Keesokan harinya, aku melanjutkan rutinitasku seperti biasanya. Aku bekerja sampai sore hari, dan pada saat saya keluar kantor, ternyata Bobby sudah ada di depan kantorku teman-teman. Dia menjemputku. Di situ rasanya seneng banget loh. Pulang kerja, capek, ada yang menjemput. Enak sudah, aku nggak menyetir lagi. Waktu itu, Bobby mengajakku untuk makan di sebuah resto. Saya kira kita hanya makan berdua saja. Ternyata di situ ada keluarganya teman-teman. Ya gimana aku tidak salting ya. Aku belum kenal satupun dengan keluarganya Bobby. Tapi sekarang aku harus makan bersama keluarganya Bobby. Iya, kalau keluarganya hanya 1-2 orang. Ini banyak loh teman-teman. Akhirnya, aku berkenalanlah satu persatu dengan keluarganya. Rasanya ya karena pertama bertemu ya canggung banget ya waktu itu. Mana aku masih pakai baju kantor lagi. Kelihatan banget kalau masih baru pulang kerja. Ternyata nih keluarganya Bobby itu banyak banget teman-teman. Keluarga besar gitulah. Karena waktu itu lebih dari 20 orang yang ada di resto tersebut. Pada saat itu aku tanya ke Bobby, ini acara apa? Kok banyak banget keluarga kamu? Ternyata itu acara gathering kumpul-kumpul keluarga saja. Dan di situ aku juga berkenalan dengan mama dan papanya Bobby dong. Kenalan sama calon mertua. Halu banget ya saya. Dan di situ juga aku lihat si perempuan yang katanya ceweknya Bobby itu tidak ada. Dan berarti benar dong kalau cewek itu bukan official pacarnya Bobby. Dan aku juga mendengar sendiri kok dari papanya Bobby kalau Bobby ini masih single. Lalu cewek kemarin yang datang dan bilang kalau dia ini pacarnya Bobby itu siapa? Halu banget lah bener-bener cewek itu. Setelah makan malam itu selesai, saya berpamitan ke orang tuanya Bobby untuk pulang. Dan di situ Bobby mengantar saya sampai rumah. Waktu di mobil, Bobby sempat bertanya pada saya, gimana perasaan saya ikut acara gathering keluarganya? Ya di situ aku jawab dong, kalau saya seneng banget. Secara dengan begini, aku merasa kalau aku ini dianggap. Dan meskipun waktu berkenalan dengan orang tuanya Bobby, saya bilang kalau saya ini sahabatnya Bobby. Awalnya sih mereka kaget kalau Bobby ini bisa punya sahabat. Karena dari dulu katanya Bobby ini jarang punya sahabat loh teman-teman. Ya kalau teman sih banyak, tapi kalau sahabat mah hampir tidak ada. Itu kata orang tuanya Bobby sih. Dan saya pun satu-satunya sahabatnya Bobby yang diperkenalkan ke keluarga besarnya. Ya tidak masalah lah diperkenalkan sebagai sahabat, bukan sebagai calon. Yaudahlah maksudku teman-teman. Dan juga beruntungnya keluarganya Bobby ini semuanya ramah-ramah banget. Namun aku juga sudah berbicara dengan Bobby untuk jangan terlalu serius menjalin hubungan denganku. Karena apa? Bukannya aku tidak suka dengan Bobby, aku suka banget sama Bobby. Ketika hubungan kita sudah serius dan ketika nanti aku benar-benar jatuh cinta sama kamu, akan berat ketika nanti pada suatu saat hubungan kita selesai. Ya, saya maksud selesai di sini adalah dengan hubungan selesai itu,
Ketika mungkin saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini, atau ketika kamu suatu saat meninggalkan saya, di situ kita bisa sama-sama tidak akan sakit hati. Karena seperti yang sudah-sudah, hubungan seperti ini masa depannya tidak ada. Ya mungkin ada seseorang yang akan membawa hubungan seperti ini ke luar negeri dan mereka akan menikah. Tetapi, kalau saya sendiri tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Yang terpenting, dari sekarang kita sama-sama menjalin hubungan baik, percaya satu sama lain, dan yang terpenting juga adalah menjaga hubungan ini. Jangan sampai diawali dengan kita sayang dan diakhiri dengan kita membenci. Karena awalnya kita menjalin hubungan ini dengan baik-baik saja, seperti saudara juga. Namun di akhir ketika kita berpisah, jangan sampai kita seakan-akan menjadi musuh dan saling membenci. Jangan sampai. Jadi ya begitulah teman-teman cerita saya dan Bobby, singkat saja. Dan sampai saat ini saya dan Bobby masih menjalin relationship yang baik-baik saja. Kami menjalani hidup seperti biasa, saling percaya, dan yang terpenting kami tidak open relationship. Dan never be open relationship, karena saya tidak suka open relationship. Dan untuk video selanjutnya, saya akan membacakan beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah DM di Instagram saya. Sebenarnya tuh, saya sudah membuat video itu teman-teman. Namun pada saat editing kemarin, filenya terhapus dan akhirnya saya harus record ulang. Ya, semoga nanti saya bisa membuat video itu lagi dan bisa segera untuk upload. Dan juga teman-teman yang selalu bertanya ke saya, kenapa saya tidak upload saja video setiap hari? Jawabannya adalah, saya setiap hari juga punya pekerjaan teman-teman. Dan pekerjaan saya jadwalnya juga sudah sangat padat. Jadi kalau saya ada waktu luang, saya pasti akan buat video. Seperti kali ini, saya buat video hari Minggu jam berapa ini? Jam 23.58, tengah malam lah. Sebentar lagi juga sudah jam 12 malam. Nanti record, editing, finishing, mungkin selesai pukul 2 pagi. Dan setelah itu saya tidur. Jam 6 pagi saya bangun, siap-siap untuk ke kantor, dan jam 7 video akan saya upload. Ya begitulah, hampir setiap hari saya membuat video ini di malam hari. Oke, kalau begitu, selamat beraktivitas di hari Senin ini teman-teman. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya dan selalu jaga kesehatan ya. Good luck untuk semuanya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.